Udah di-record belum? Ayo. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis rasio keuangan pada Mete Mahaka Media dalam memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan analisis pembiayaan. Untuk tugas kali ini disusun oleh yang pertama Angelika Saria Dia Puspitasari, Zara Abdullah Zuhaira, Pimping Audina, Suci Rahmadani, Sasa Bila Putri, dan Misrina. Sebelumnya, apa itu rasio? Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam arithmetical terms yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial. Kemudian, pada rasio finansial ini terdapat berbagai macam jenis. Pada kali ini, kami akan menganalisis untuk jenis rasio likuiditas dan juga rasio aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas sebuah perusahaan. Sedangkan rasio aktivitas merupakan rasio yang dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Pada kali ini kami akan menganalisis rasio pada PT Mahaka Media Tbk yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, laporan keuangan yang kami review itu adalah laporan keuangan dari PT Mahaka Media. PT Mahaka Media adalah perusahaan media yang berbasis di Indonesia. Nah, perusahaan ini berfokus pada pengembangan dan pengolahan berbagai media, termasuk radio, televisi, dan media online. Nah, salah satu produk terkenal dari PT Mahaka Media adalah stasiun radio bernama Mahaka FM yang telah menjadi salah satu stasiun radio terpopuler di Indonesia. Next slide. Nah, ini merupakan detail profil perusahaan dari PT Mahaka Media. Nah, dia ini bergerak di bidang industri media dan hiburan. Kantor pusatnya terletak di Jakarta. Nah, kemudian untuk statusnya itu, dia termasuk ke dalam perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham MAMI. Nah, bidang usahanya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, PT Mahaka Media ini bergerak di industri media cetak, media elektronik, media digital, media luar ruangan, dan event organizer. Next slide. Selanjutnya, rasio likuiditas dari PT Mahaka Media, yaitu yang pertama ada current ratio dan cash ratio pada tahun 2021 dan 2022, di mana pada tahun 2021, PT Mahaka Media menghasilkan current ratio sebesar 36% dan naik menjadi 108% pada tahun 2022. Kemudian cash ratio pada tahun 2021 mendapat jumlah sebesar 40% dan naik menjadi 63% pada tahun 2022. Selanjutnya adalah quick ratio dan working capital to total asset ratio dari PT Mahaka Media. Pada tahun 2021, PT Mahaka Media berhasil mendapatkan quick ratio sebesar 103% dan naik menjadi 111% pada tahun 2022. Dan working capital to total asset ratio mereka pada tahun 2021 sebesar minus 18% menjadi 3% pada tahun 2022. Next slide. Perbandingan rasio likuiditas dari tahun 2021 dan 2022. Dari current ratio yang didapatkan, PT Mahakadia mampu menaikkan current ratio mereka untuk membayar hutang yang harus dipenuhi oleh aktiva lancarnya, meskipun tetap belum mencapai batas minimal dari rasio likuiditas current ratio yaitu sebesar 200%. Dan cash ratio mereka juga mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Mahaka Media dapat membayar hutang mereka yang harus dipenuhi dengan kas dan efek, yang dapat segera diuangkan. Presentasi di sini sudah baik karena telah mencapai batas minimal rasio likuiditas yang telah ditentukan yaitu sebesar 40%. Kemudian ada quick ratio, pada PT Mahaka Media juga mengalami peningkatan untuk membayar hutang mereka yang harus dipenuhi oleh aktiva lancar yang lebih liquid lagi, di mana meskipun tak belum mencapai batas minimal dari rasio likuiditas quick ratio itu sebesar 120%, tetapi jumlah tersebut sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan working capital to total asset ratio yang diperoleh oleh
Mahakam Media juga mengalami kenaikan tingkat persentase sebesar 21% dan dapat disimpulkan bahwa PT Mahakam Media memiliki kemampuan untuk meningkatkan likuiditas mereka dari total aktiva dan posisi modal kerja mereka. Selanjutnya, Baik, saya lanjutkan. Di sini terdapat rasio aktivitas dimulai dari tahun 2021 dan 2022. Untuk rasio aktivitas yang pertama ada total asset turnover. Total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas aset dalam menghasilkan penjualan. Di sini diketahui untuk 2021 keseluruhan aktiva rata-rata dalam tahun tersebut berputar sebanyak 0,32 kali dan naik di tahun 2022 menjadi 0,43 kali. Lalu yang kedua ada receivable turnover atau perputaran piutang dalam periode. Di sini untuk 2021 rata-rata piutang yang tertanam adalah 75 kali dan turun pada tahun 2022 menjadi 48 kali. Kemudian yang ketiga ada average collection period. Di sini adalah periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Pada 2021, piutang dikumpulkan rata-rata setiap 5 hari sekali dan pada tahun 2022 menjadi 7 hari sekali. Lalu yang keempat ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Di sini diketahui untuk tahun 2021 inventory dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata 19 kali, lalu naik pada tahun 2022 menjadi 23 kali. Kemudian yang kelima adalah average days inventory atau periode rata-rata persediaan barang di gudang. Untuk tahun 2021, inventory rata-rata di gudang bertahan selama 19 hari, lalu turun pada tahun 2022 menjadi 16 hari. Lalu yang terakhir ada working capital turnover atau perputaran modal kerja. Di sini diketahui tahun 2021 dana yang tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata minus 2 dalam setahun, kemudian naik pada tahun 2002 menjadi 13 kali dalam setahun. Next slide. Selanjutnya perbandingan rasio aktivitas, yaitu pada tahun 2021 sampai 2022. Nah, di tabel ini dapat kita lihat yang pertama itu total assets turnover, yaitu dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun berputar dari 0,322 kali, lalu menjadi 0,438 kali. Yang kedua itu receivable turnover, yang mana kemampuan dana yang tertanam piutang dalam satu tahun berputar yaitu 74,5 kali menurun menjadi 8,1 kali. Selanjutnya, average collection period. Berarti periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Pada perusahaan ini, kenapa dikatakan kurang baik? Yaitu karena terdapat kenaikan dari hari 4 kenaikan hari dari 4,8 atau 5 hari sekali menjadi 7,4 atau 8 hari sekali. Selanjutnya itu inventory turnover, yang berarti dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata dari 19,1 kali dalam setahun naik menjadi 22,9 kali dalam setahun. Kemudian average day inventory turnover. Berarti periode rata-rata persediaan barang di gudang, yang mana inventory berada di gudang mengalami penurunan rata-rata 18,8 atau 19 hari menjadi 15,6 atau 16 hari. Yang terakhir itu ada working capital turnover. Berarti dana yang tertanam dalam modal kerja berputar pada perusahaan ini mengalami kenaikan dari rata-rata minus 1,8 kali menjadi 12,8 kali dalam setahun. Next. Saran.
kenaikan saran atau penurunan rasio likuiditas. Hasil perhitungan rasio likuiditas keseluruhan mengalami kenaikan dan hal tersebut memberikan keuntungan untuk perusahaan. Akan tetapi terdapat rasio yang harus ditingkatkan kembali agar dapat mencapai batas minimal rasio likuiditas yang baik. Caranya dengan menaikkan aktiva lancar, mengurangi utang lancar atau menambah aset. Next. Saran kenaikan atau penurunan rasio aktivitas. Dari perhitungan dapat diberikan secara saran sebagai berikut. 1. Total aset turnover harus ditingkatkan lagi agar mencapai rata-rata industri 2 kali dengan cara menaikkan penjualan sehingga mendapatkan pendapatan neto. 2. Receivable turnover yang mengalami penurunan tidak terlalu berpengaruh karena masih di atas rata-rata industri 15 kali. Akan tetapi juga perlu kontrol dalam penjualan agar tidak mengalami penurunan yang drastis. 3. Inventory turnover yang mengalami kenaikan telah sesuai dengan rata-rata industri 20 kali sehingga harus dipertahankan. 4. Working capital turnover yang mengalami kenaikan harus dipertahankan agar perputaran modal lebih cepat. 5. Average day inventory yang mengalami penurunan cukup baik untuk kecepatan produksi yang masih masuk dalam rata-rata industri, yaitu 19 hari. Average collection period. Jika menggunakan net 30, maka rata-rata perhitungan piutang dapat dikatakan cukup baik. Next. Sekian penjelasan mengenai analisis rasio likuiditas dan rasio aktivitas pada PT MHK Media. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.